Perjalanan ajaib Marco Polo dari Venesia ke Istana Kublai Khan di suatu pagi cerah di Venesia pada tahun 1271. Seorang pemuda bernama Marco Polo berangkat meninggalkan tanah kelahirannya bersama sang ayah, Niccolò Polo, dan pamannya, Movio Polo. Tak ada yang tahu saat itu bahwa perjalanan mereka akan menjadi salah satu petualangan paling legendaris dalam sejarah manusia. Mereka bukan sekadar pedagang biasa. Keluarga Polo membawa misi besar, memenuhi undangan Kublai Khan, sang kaisar manggel, yang ingin mengetahui lebih banyak tentang Eropa dan agama Kristen. Mereka menempuh perjalanan ribuan kilometer, melintasi padang pasir Gobi yang gersang, pegunungan Pamir yang terjal, serta lautan badai dan tanah-tanah asing yang tak pernah tersentuh oleh bangsa Eropa. Keajaiban dunia timur setelah 4 tahun penuh rintangan. Marco dan keluarganya akhirnya tiba di Cina, negeri yang saat itu dikenal sebagai Katai. Mata Marco terbelalak menyaksikan kota-kota megah yang tak pernah terbayang sebelumnya. Jalan-jalan dipenuhi pedagang dari seluruh penjuru Asia, pasar-pasar kaya dengan sutra, rempah, permata, dan porselen. Di pusat kekuasaan manggel di Han Balik kini Beijing, Marco bertemu langsung dengan Kublai Khan, sang kaisar. Penasaran dengan dunia barat, sangat terkesan dengan kecerdasan dan sikap hormat Marco. Ia menjadikan pemuda Venesia ini sebagai utusan istana, mengirimnya ke berbagai penjuru kekaisaran untuk menyampaikan pesan, mengawasi proyek-proyek besar, dan membawa laporan kembali ke istana. Marco menyaksikan hal-hal yang belum pernah didengar orang Eropa. Kertas uang yang digunakan sebagai alat tukar, jalan-jalan yang dipenuhi lentara dan patung-patung naga, jaringan pos yang teratur dan cepat, jauh lebih maju dari apapun yang ada di Eropa kala itu. Istana kaisar yang luar biasa luas dan megah, dihiasi emas dan permata. 24 tahun mengelana perjalanan Marco tak hanya berhenti di istana. Ia menjelajah hingga ke wilayah-wilayah eksotis, India, di mana ia melihat gajah perang dan permata berkilaan. Myanmar dan Tibet, negeri-negeri penuh misteri dan kepercayaan kuno. Ia bahkan diduga sempat mengunjungi Jepang yang ia sebut sebagai Cipangu, negeri emas yang penuh legenda. Selama 24 tahun, Marco Polo mencatat semua yang ia lihat dan alami, dari adat istiadat, makanan, hingga peperangan dan perayaan. Ketika akhirnya ia kembali ke Venesia, hidupnya berubah total. Legenda yang menginspirasi dunia sekembalinya ke Eropa. Marco tertangkap dan dipenjara akibat perang antara Venesia dan Genoa. Di dalam penjara, ia bertemu seorang penulis bernama Rustichello da Pisa. Disinilah Marco menceritakan kisah-kisah ajaibnya yang kemudian dibukukan dalam Il Million atau yang lebih dikenal sebagai The Travels of Marco Polo. Buku ini mengguncang Eropa. Orang-orang takjub membaca kisah negeri yang jauh, keajaiban kota-kota yang bersinar, kekayaan yang melimpah, dan kekuasaan manggel yang luar biasa. Kisah ini menginspirasi para penjelajah besar di masa depan, termasuk Christopher Columbus, yang membawa buku Marco Polo dalam pelayarannya ke dunia baru. Misteri yang abadi, namun seiring berjalannya waktu, muncul pertanyaan besar. Apakah Marco Polo benar-benar pernah sampai ke Tiongkok? Beberapa sejarawan mencatat kejanggalan. Marco tak pernah menyebut tentang tembok besar Cina. Beberapa detail budaya tidak sepenuhnya akurat. Ada yang menduga bahwa Marco hanya mendengar kisah-kisah para pedagang Asia dan menyusunnya menjadi satu narasi yang dramatis. Namun, banyak pula bukti yang mendukung bahwa Marco benar-benar pernah menginjakan kaki di sana. Di akhir hidupnya, saat ia ditanya apakah kisahnya hanya dongeng, Marco menjawab, "Aku bahkan tidak menceritakan separuh dari apa yang kulihat dengan mataku sendiri." Warisan abadi Marco Polo. Apakah Marco Polo benar-benar ke Tiongkok atau tidak? Kisahnya telah menghubungkan timur dan barat, menginspirasi era penjelajahan besar, memicu rasa ingin tahu manusia tentang dunia yang luas. Hari ini, nama Marco Polo hidup dalam legenda, buku, film, hingga permainan anak-anak. Ia adalah lambang dari petualangan, keberanian, dan rasa ingin tahu tanpa batas.